Failing extrovert. Sistem operasi otak failing extrovert. Failing extrovert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan emosi atau perasaan, yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Sistem operasi pada tip failing extrovert berada di belahan otak bagian bawah, di sebelah kanan atau disebut sebagai limbik kanan. Pada otak kanan tersebut yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe ini berada di lapisan abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak. Otak kanan abu-abu itulah yang menjadi sistem operasi tip failing extrovert. Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih renggan karena mengandung sel otak lebih sedikit. Kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Hal ini menyebabkan tuan yang punya badan menjadi lebih malas untuk bergerak melakukan aktivitas kecuali ada pengaruh luar yang membangkitkan mood untuk bersosialisasi. Tipologi fisik mesin kecerdasan failing extrovert. Mesin kecerdasan failing sesungguhnya identik dengan pernafasan. Tip ini memiliki kapasitas pernafasan yang besar. Kapasitas pernafasan yang kuat tersebut disebabkan failing memiliki mesin yang besar, yaitu berupa jantung dan paru-paru yang besar. Dengan mesin yang besar, tip ini dapat memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Tip ini lebih bergantung kepada suplai baterai charger yang datang dari luar dirinya. Mesin yang besar tersebut harus dinyalakan dari luar. Begitu mesin tersebut menyala, maka akan beraksi sedikit menggebu-gebu. Sifat khas failing extrovert. Menurut konsep Stephen, failing extrovert memiliki 10 sifat khas yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umur. 10 sifat khas tersebut adalah empati, toleran, komunikatif, listener, simpatetik, persuasif, affectionate, enable, considerate, guiding. Sebagai pribadi yang utuh, failing extrovert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Pendengar seperti Spong namun sebenarnya berhati kenyang, peduli orang lain, meski abai terhadap satu persatu persoalan orang lain. Selalu ada misi baru, namun terlalu mudah menyerah. Selain itu, jika sedang bersih hati, TP ini mudah mendapat ilmu tinggi akan tetapi TP ini justru jarang membersihkan hatinya, memiliki kepasrahan yang tinggi. Namun sebenarnya sikap itu datang dari malas berpikir dan menggampangkan banyak hal. Kelebihan failing extrovert. Kepribadian dari TP ini memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan sosial yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan sosial atau disebut SOCK social quotient. Dengan kekuatan pernafasan yang panjang, TP ini memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik, mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. TP ini bahkan mampu menjaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain. Selain itu, TP failing umumnya seperti memiliki kadar cinta yang lebih banyak, baik untuk mencintai ataupun dicintai. Namun khusus pada tip failing extrovert, kemampuan, daya jangkau pernafasan atau mental untuk berbagi perasa lebih meluas. Tip ini dapat menjangkau gabungan berbagai event, jarak menengah, atau memberi perhatian kepada lebih banyak orang. Chemistry failing extrovert. Jalur keberhasilan dari tipe ini terletak pada sejumlah kader yang telah berhasil dikembangnya sebagai wadah untuk mengaktualisasikan panggilan jiwanya. Mengkader orang hingga berhasil mengeluarkan energi positif yang besar. Chemistry cinta yang datang menghampiri TP ini
bersamaan dengan kedatangan sumber energinya, mesti disambut dengan sukacita. Jika banyak orang yang mengharapkan digembleng oleh TP ini, didatangi cinta, maka TP ini harus merespon secara positif, menerima cinta agar pada akhirnya siklus cinta tersebut membesar dengan sendirinya. Letak keberhasilan dari TP ini justru sejalan dengan membesarnya siklus cinta. Bagi TP ini, siklus cinta tersebut berarti seberapa banyak kader yang telah sukses dibina olehnya. Peranan feeling extrovert. Kematangan emosi TP ini disalurkan dengan melakukan kaderisasi kepada orang-orang yang disayanginya. Fokus dari TP ini adalah menjadi coach bagi orang lain, menggembleng orang-orang yang disayanginya. Penyaluran emosi seperti ini mendorong TP ini menjadi seperti kingmaker, mencetak orang supaya menjadi yang terbaik, kalau perlu sampai menjadi raja pada bidang tersebut. Dengan kematangan emosi yang bagus, TP ini lebih suka memberi jalan kepada orang lain untuk terjun memimpin, sementara dirinya sendiri lebih senang duduk di belakang layar sebagai perintis atau pemilik. TP ini menyukai menjadi tokoh tetap, jenis tokoh yang di balik layar. Target dan harapan feeling extrovert. Target pribadi dari TP ini adalah mencetak orang, selalu berorientasi kepada orang. Jiwa sosial TP ini memang cukup tinggi, ia selalu memiliki kepedulian untuk memperbaiki kemampuan SDM sumber daya manusia dari masyarakatnya. Panggilan jiwa sebagai mentor atau pelatih memberi makna yang besar dalam hidup TP ini. TP ini merasa telah mengaktualisasi diri jika ada di antara kader-kadernya yang berhasil meraih mimpinya. Secara kepakaran pun TP ini terpanggil untuk menjadi coach, bahkan bermimpi menjadi coach yang termahal bayarannya. Meskipun begitu, seringkali TP ini mengorbankan transaksi pembayaran upah jika aspek penggemblengan SDM yang ditawarkan terasa lebih menantang. Panggilan sosial TP ini untuk mengangkat SDM ditempatkan lebih tinggi dibanding transaksi komersialnya. Arah merek feeling extrovert. Kegetolan TP ini membangun SDM menciptakan merek bagi dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membangun tim pemenang dan organisasi terbaik. TP ini justru merasa gagal jika pribadinya yang dialamatkan terhadap keberhasilan organisasi. TP ini akan merasa berhasil jika tim dan organisasinya menjadi yang terbaik di bidangnya dan bahkan sudah bisa dilepas sendiri menjalankan hasil tempaannya. Panggilan jiwa dari TP ini selalu menginginkan karya tempaan, yaitu hasil gemblengannya tertanam dalam pada tim dan organisasi yang digemblengnya. Cara belajar feeling extrovert. Proses belajar yang sesuai bagi TP ini adalah mendiskusikan mata pelajaran dengan guru atau temani sambil memperbanyak item yang diulang-ulang secara verbal. Bagaimanapun, TP ini secara umum harus belajar menggunakan telinga. TP ini harus menjadi pendengar yang baik. Namun bagi TP ini, proses komunikasi yang interaktif lebih disukai berhubung charger baterainya ada di luar. Dengan demikian, diskusi menjadi pilihan terbaik bagi TP ini untuk belajar. Motivasi belajar dari TP ini akan terjaga jika ia dipuji oleh orang lain, apalagi oleh teman seumurnya. Ibarat seperti perempuan yang ingin belajar, maka tipe ini merasa lebih nyaman jika didampingi oleh orang lain. Apalagi jika orang yang mendampingi adalah orang yang begitu berarti baginya. Menyediakan pendamping bagi TP ini sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan mood belajar. Pilihan sekolah atau profesi, feeling extrovert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk TP ini sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu psikologi, komunikasi, diplomasi,
humas atau promosi. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi, patokan bagi tipe ini adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu merasakan, pernafasan, memimpin, mencintai. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih TP ini didominasi oleh unsur-unsur yang membutuhkan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati. Secara fisik memerlukan nafas yang panjang atau semangat yang tinggi, sehingga bisa bekerja atau bertanding secara maraton, serta melibatkan harisma dan kemampuan kepemimpinan. Selain itu, jurusan atau profesi yang mampu menangkap simpati atau cinta orang lain pengikut, sehingga para pengikut atau pengagum dari TP ini tidak merasa cinta bertepuk sebelah tangan.